Ada sahabat Rumah Pancasila bernama Ricky Andriansa melalui email menanyakan atau meminta pendapat Rumah Pancasila secara hukum untuk menyampaikan tentang perkara apabila orang kredit motor atau mobil kemudian tidak membayar dan ditarik oleh debt collector dengan surat kuasa. Begini, berbicara mengenai hal tersebut di akun Rumah Pancasila sebenarnya sudah ada, tapi kami jelaskan ulang lagi secara cepat. Yang pertama, bahwa yang namanya perjanjian maka tunduk kepada pasal 1320 dan 1338 BW. Tetapi pada umumnya kredit-kredit terhadap kendaraan bermotor itu biasanya kemudian setelah perjanjian akan diletakkan fidusia oleh notaris yang bersangkutan sehingga keluar akta fidusia. Maka seharusnya perjanjian dan dokumen akta fidusia itu juga diberikan kepada seorang debitur sehingga seorang debitur ini mengetahui mengenai hak dan kewajibannya. Nah, apabila ternyata seorang debitur lalai di dalam melakukan pembayaran, maka di dalam undang-undang fidusia yang kemudian dimuat kembali di dalam akta fidusia itu menyebutkan bahwa tata cara eksekusi itu pertama adalah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Jadi baik debitur maupun kreditur sepakat untuk menjual kendaraan tersebut dengan cara diiklankan dan kemudian harganya jualnya itu kemudian dibayarkan kepada kreditur, apabila kurang akan ditambah oleh debitur, apabila lebih maka kreditur wajib untuk mengembalikannya kepada debitur. Yang kedua itu adalah dengan cara debitur melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan tersebut kepada si kreditur. Atau bisa juga sebaliknya, debitur dengan sukarela menyerahkan kepada kreditur untuk dijual oleh kreditur dan kreditur melaporkan hasil penjualannya kepada debitur. Cara yang terakhir itu adalah apabila debitur sebagai pemegang kendaraan menolak untuk menyerahkan kendaraannya, maka kreditur tidak dapat seketika itu kemudian melakukan eksekusi mengambil kendaraan ini. Karena ketentuan daripada undang-undang fidusia mewajibkan ketika penarikan terhadap sebuah kendaraan harus didampingi oleh aparat penegak hukum. Di dalam undang-undang fidusia maupun akta fidusia tidak pernah disebutkan siapa aparat penegak hukum yang dimaksud. Tetapi karena ini merupakan perkara perdata, maka yang dimaksud tentu adalah panitra pada pengadilan negeri setempat. Oleh karena itu, kreditur melakukan permohonan kepada pengadilan negeri kemudian akan membuatkan putusan yang kemudian penetapannya itu dipakai untuk melakukan eksekusi dengan didampingi oleh panitra pada pengadilan negeri setempat dan bisa meminta bantuan kepada aparatur kepolisian untuk mendampingi. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua untuk pengetahuan kita bersama. Dan apabila ternyata ada dilakukan pengambilan secara paksa terhadap kendaraan Anda, laporkanlah pencurian, perampasan, atau perampokan terhadap mereka yang melakukan. Salam.